Shalom guys, kali ini berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video ini saya ingin kembali melanjutkan, meluruskan kesalahan dari penjelasan Ustadz Felix terkait dengan iman kekristenan. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum menonton part 1-nya, Anda bisa menontonnya dulu supaya nanti di dalam video kedua ini Anda bisa melihat kelanjutan di dalam penjelasan saya terkait dari kesalahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix terkait iman kekristenan. Link videonya sudah saya buat di deskripsi video ini. Tentu supaya tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Paham maksudnya kira-kira ceritanya? Jadi gini, Tuhan bilang ada pohon ini jangan dimakan. Ini pohon pengetahuan tentang yang baik, tentang yang buruk. Kalau kamu makan, kamu bakal mati. Setan bilang, enggak, Tuhanmu justru tahu kalau kamu makan ini, kamu nggak bakal mati. Tapi justru kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu kata setan. Akhirnya Hawa tertipu, Adam tidak tertipu. Akhirnya Hawa makan buah tadi. Buahnya buah apa? Ini ceritanya di dalam mana? Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Al-Quran ya. Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya buah apel. Kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama. Tanggapan saya yang pertama, di dalam video itu jelas Ustadz Felix mengatakan bahwa menurut mereka, yaitu mereka adalah orang Kristen maksudnya, buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa adalah buah apel. Benarkah bagian ini? Tentu tidaklah demikian. Ini hanyalah asumsi liar dari Ustadz Felix Xiao. Kalau di dalam video itu ia mengatakan orang Kristen menafsirkan, orang Kristen yang mana dulu? Nah, penjelasan semacam inilah yang membuat orang tidak paham, bukan hanya tidak paham, menjadi keliru atas iman kekristenan. Kenapa demikian? Karena di sini yang disampaikan oleh Ustadz Felix adalah asumsi. Jadi jelas Alkitab tidak mencatat buah apel. Di sana jelas dikatakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Untuk membuktikan bagian ini, tentu kita harus kembali kepada Alkitab. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-16-17. Firman Tuhan berkata demikian, "Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati." Jelas di sana tidak ada disebutkan pohon apel atau buah apel. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ini tidak benar adanya. Bukti yang kedua, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, "Perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang sama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya." Di sini kalau kita perhatikan juga dengan baik, di sana tidak ada disebutkan buah apel atau pohon apel. Tapi kalau kita perhatikan di sana dikatakan bahwa buah itu sedap untuk dimakan, menarik gitu ya. Jadi tidak ada di sana disebutkan buah apel. Jadi ini juga karangan daripada Ustadz Felix Xiao. Jadi kesimpulannya dari kedua bukti ini bahwa jelas Ustadz Felix Xiao menjelaskan Alkitab tidak seperti apa yang tercatat di dalam Alkitab. The apple of the forbidden fruit, gitu kan ya, itu adalah buah apel. Makanya ada yang pernah pakai iPhone? Itu gambar di belakangnya gambar apa? Apel digigit. Tahu itu maksudnya apa? Asal daripada semua pengetahuan itu adalah dari apel tadi. Kalau seandainya apel ini nggak dimakan, maka Anda nggak bisa pakai iPhone. Paham teman-teman sekalian? Padahal orang-orang gereja mengatakan gara-gara makan ini, manusia jadi turun ke dunia gara-gara diusir oleh Tuhan. Yang kedua, jelas di sana tadi ada kalimat di mana Ustadz Felix Xiao mengatakan gara-gara mereka memakan buah itu, maka Allah mengusir manusia itu turun ke dunia. Pertanyaannya sekarang, benarkah manusia diusir oleh Tuhan turun ke dunia? Untuk membuktikannya, mari kita lihat kembali Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata demikian,
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa ketika diciptakannya manusia, manusia sudah ditempatkan di bumi ini. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao betul-betul ngaurnya minta ampun. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama, kalau ada pengajaran-pengajaran yang seperti ini, kita kembali kepada Alkitab supaya kita tidak disesatkan dan salah tafsir dan salah pemahaman. Oleh sebab itu, saya rasa sampai di sini saja video ini. Kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.